Pemirsa, terutama Anda mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kami mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah topik mengenai osiloskop dan aplikasinya yang merupakan salah satu pokok bahasan dari mata kuliah alat ukur listrik dengan kode PAVI 4443. Program ini ditujukan bagi Anda mahasiswa program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Nah, saudara, pembahasan materi ini akan disampaikan oleh Dr. Masno Ginting MSc. Selamat berjumpa pemirsa, khususnya Anda yang berminat menekuni bidang fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang osiloskop dan juga penggunaannya terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kalau kita bicara tentang osiloskop, orang hanya berpikiran tentang elektronika saja. Tapi pada kesempatan kali ini nanti kita akan sampaikan kepada Anda, pemirsa semuanya, bahwa bukan hanya bidang elektronika. Pemirsa, kita akan mencoba memahami kira-kira aplikasi daripada osiloskop ini. Contohnya saja misalnya di dalam bidang kesehatan, di dalam penerbangan, lalu juga dalam kehidupan yang lain, misalnya di dalam kita menggunakan komputer. Nah, ini semuanya bisa kita gunakan osiloskop itu sendiri. Nah, lebih lanjut barangkali kita akan mencoba secara umum bagaimana kita berbicara tentang prinsip kerja daripada osiloskop itu sendiri. Nah, misalnya di dalam osiloskop itu ada yang paling penting kita harus pahami, yaitu apa yang disebut dengan tabung sinar katoda. Nah, di dalam tabung sinar katoda itu, di sana ada yang disebut namanya elektron gun, di mana itu adalah merupakan sumber daripada elektron. Nah, elektron ini akan melalui suatu daerah di mana elektron itu akan bisa dibelokkan dan juga bisa dipercepat. Nah, elektron ini akan membentur layar daripada osiloskop, di mana layar itu sendiri terdiri dari suatu material yang dilapisi dengan suatu bahan yang disebut bahan yang fluorescence. Nah, begitu elektron mengenai permukaan daripada osiloskop itu, maka akan terjadi perpendaran. Nah, perpendaran inilah yang nanti membentuk gambar sesuai dengan bentuk gelombang-gelombang atau sinyal-sinyal yang kita benturkan kepada osiloskop. Nah, oleh karena itu di sini juga di dalam kita melihat sinyal itu banyak berbagai-bagai gelombang. Misalnya gelombang sinusoidal itu yang paling umum kita dapatkan di dalam gelombang elektronik misalnya. Kemudian juga ada gelombang yang segi empat. Ada juga bentuk gelombang lain, misalnya gelombang segitiga atau pulsa misalnya, yang seperti kita lihat misalnya kalau dalam penggunaan telepon kita sebut namanya pulsa. Nah, jadi ini akan kita coba bahas satu persatu pada kesempatan hari ini, sehingga pemirsa akan betul-betul memahami apa kegunaan daripada osiloskop itu sendiri. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan mencoba menunjukkan kepada pemirsa bagaimana bagian-bagian daripada osiloskop, terutama tombol-tombol depan yang akan kita gunakan, sehingga kita bisa melihat pulsa, bisa kita merubah, kita bisa variasikan. Dengan perkembangan teknologi ini, pada saat ini sudah ada sebetulnya dua jenis osiloskop. Yang pertama adalah yang kita sebut osiloskop yang analog, yang kedua adalah osiloskop yang digital. Nah, perbedaan kedua ini sebetulnya tidak begitu menyolok, tetapi dari panel depan nanti saudara pemirsa akan bisa melihat perbedaan, di mana kalau yang analog kita masih memutar tombol-tombol, tetapi nanti pada osiloskop yang sudah digital kita tinggal menekan atau disebut punch button.
kita dapat lihat panel depan dari sebuah osiloskop analog. Nah, yang pertama, bagian sebelah kiri ini adalah layar daripada osiloskop, di mana kita akan melihat nanti bentuk-bentuk pulsa yang akan kita amati. Kemudian di sini juga ada tombol catu daya atau disebut power, yang dimana ini kita gunakan untuk menghidupkan osiloskop itu sendiri. Lalu juga ada tombol intensitas yang mengatur daripada cahaya yang terlihat di dalam monitornya. Kemudian ada tombol posisi. Dalam tombol posisi ini ada dua. Yang pertama adalah posisi atas dan bawah, dan juga ada posisi dalam arah horizontal, jadi arah mendatar. Nah, kemudian juga di sini kita melihat tombol tentang pengaturan daripada tegangan yang kita atur atau volt per division. Juga ada pengaturan waktunya atau tombol waktu ini yang mengatur nanti periode atau pulsa yang akan kita amati di dalam layar monitor osiloskop ini. Nah, kemudian yang saat ini ada juga yang kita sebut tombol probe, di mana nanti sinyal itu yang kita amati harus kita masukkan di dalam osiloskop. Nah, kebetulan osiloskop kita yang tunjukkan ini adalah dual channel. Jadi ada dua masukan, sehingga keuntungannya kita dapat mengamati dua sinyal sekaligus. Nah, itulah kira-kira secara umum tombol-tombol yang dapat kita gunakan di dalam osiloskop analog ini, sehingga kita dapat mengamati bentuk-bentuk pulsa yang kita sebetulnya ingin amati dari rangkaian atau juga dari suara dan lain sebagainya. Ini adalah osiloskop digital. Nah, dari tampilan layarnya sendiri, para pemirsa sudah lihat, ini sudah mendekati monitor daripada komputer. Berbeda dengan apa yang kita amati tadi pada osiloskop yang analog. Demikian juga tombol-tombolnya, sebetulnya prinsipnya sama saja. Kalau tadi kita putar di sini, kita tinggal menekan tombol-tombol yang ada di depan ini. Nah, di samping itu, kelebihan daripada osiloskop digital ini, kita dapat merekam setiap gambar yang kita tampilkan di dalam monitor. Setelah kita mengetahui bagian-bagian daripada tombol depan daripada osiloskop, baik itu yang analog maupun digital, maka selanjutnya kita akan mencoba menggunakan osiloskop ini pada rangkaian listrik yang cukup sederhana, yang sebentar lagi para pemirsa akan lihat. Nah, di dalam menggunakan ini kita butuh tambahan peralatan, terutama yang kita sebut namanya sinyal generator. Nah, sinyal generator ini adalah sebagai sumber daripada sinyal yang kita masukkan ke dalam rangkaian. Nah, di sini nanti kita bisa rubah-rubah bentuk daripada gelombangnya, seperti apa yang tadi kami sebutkan, bentuk sinusoidal, bentuk pulsa, atau segi empat, dan lain sebagainya. Baiklah pemirsa, langkah pertama yang kita lakukan untuk menggunakan osiloskop ini yaitu menekan tombol catu daya, sehingga lampu indikator menyala. Lalu kita perhatikan monitor daripada osiloskop, kita perhatikan sinyal yang muncul, lalu kita, kalau posisinya tidak berada pada posisi yang horizontal, kita atur dengan menggunakan tombol position. Nah, selanjutnya kita hubungkan probe monitor ke salah satu channel daripada osiloskop ini sendiri. Selanjutnya, ujung yang salah satu probe ini kita gunakan untuk mengamati bentuk pulsa dalam rangkaian yang kita inginkan. Nah, begitu terlihat kembali bentuk pulsa di dalam layar monitor, lalu kita atur tombol volt per division. Nah, ini untuk mengatur tinggi rendahnya
pulsa di layar monitor. Misalnya kalau terlalu besar, kita putar tombol sesuai dengan bentuk pulsa itu sendiri nantinya, sehingga akan terlihat pulsa itu persis dapat ditampung oleh layar monitor. Atau sebaliknya terlalu kecil, itu bisa kita perbesar dengan menggunakan tombol fold division ini. Selanjutnya, kalau kita lihat juga pulsanya terlalu rapat, ini bisa kita atur dengan menggunakan tombol time division. Jadi kita bisa melihat gelombang itu lebih jelas. Nah, ini bisa kita atur-atur sesuai dengan kehendak hati kita, sehingga ini akan cukup jelas bagi kita mengamati bentuk pulsanya. Jadi bisa kita buat misalnya dalam satu layar monitor ini nanti hanya timbul satu gelombang, atau bisa 2 gelombang, atau 3 gelombang, terserah. Ini tergantung kepada para pemirsa sendiri di dalam melakukan eksperimen atau dalam menggunakan osiloskop itu sendiri. Nah, pertama sekali yang sangat penting harus diperhatikan oleh para pemirsa adalah pada tombol yang sebelah kiri ini ada terlihat tulisan AC, ground, DC. Nah, sebelum kita memasukkan sinyal ke dalam osiloskop, ini tombol ini harus berada pada posisi ground. Nah, selanjutnya sesudah kita menghubungkan dengan probe di mana sinyal akan kita masukkan ke osiloskop, maka kita harus tahu sinyal yang kita masukkan itu adalah sinyal AC atau DC. Setelah kita memahami penggunaan osiloskop, maka sekarang kita akan mencoba melakukan pengukuran daripada sinyal yang kita masukkan ke dalam osiloskop. Pertama, kita akan mencoba menggunakan sinyal DC, dan selanjutnya nanti kita akan menggunakan sinyal AC. Baiklah, sekarang kita mencoba mengukur tegangan AC dengan menggunakan osiloskop yang sama. Dalam hal ini kita gunakan sebagai sumber adalah sinyal generator. Nah, seperti semula, pertama posisi channel, karena kita menggunakan channel B, tetap selalu berada pada posisi ground. Nah, selanjutnya kita switch ke posisi AC. Nah, kita lihat sudah, ini adalah pulsa yang terlihat dari pulsa generator. Nah, di sini karena kita mengukur tegangan AC, maka kita sangat memerlukan tombol time per division. Kenapa? Dalam hal ini kita nanti akan menghitung berapa besarnya panjang gelombang daripada pulsa yang kita lihat di layar, dan juga kita bisa menghitung berapa frekuensinya. Nah, kita coba perhatikan dalam hal ini, pada saat ini posisi daripada time per division ini adalah 0,5. Itu artinya dalam posisi mendatar ini, satu division ini adalah 0,5 milisecond. Berarti sekarang bisa kita lihat dalam hal ini pulsa, kalau kita lihat di sini agak sulit kelihatannya. Sehingga kita gunakan lagi posisi ini dengan mengatur pulsa ini sendiri pada posisi tengah. Nah, ini sebenarnya bisa diatur dengan memerlukan ground yang tepat pada posisi tengah. Itu sudah posisi yang benar. Nah, lalu dari mana startnya pulsa ini? Nah, ini yang menjadi perhatian kita kembali. Jadi kita gunakan posisi horizontal. Jadi kita atur demikian rupa sehingga kita dapatkan dari mana pulsa itu mulai, sehingga kita bisa dapat mengukur. Nah, ini kita tepatkan posisi paling awal, itu pulsanya sudah kita perhatikan demikian. Nah, lalu kita coba sekarang melihat gelombang. Yang dimaksud dengan satu gelombang biasanya adalah ini. Selanjutnya kita lihat ini adalah 2 gelombang. Nah, panjang gelombang daripada pulsa ini adalah mulai dari satu puncak sampai akhir kembali kepada posisi yang awalnya semula ini. Nah, sekarang kita lihat berapa panjangnya ini. Ini adalah 2 division, itu kita kalikan dengan 0,5 milisecond. Berarti periodenya ini, waktunya ke sini ini adalah 1 milisecond. Nah, dari panjang gelombang ini ada hubungan dalam fisika itu bahwa frekuensi daripada pulsa ini adalah 1 per periode. Berarti dalam hal ini 1 per 1 milisecond berarti adalah
1000. Atau dalam hal ini kita beri 1000 cycle per detik, itu adalah 1 kHz. Nah, ini kita lihat dengan sumber yang kita ambil dari sinyal generator ini. Nah, ini kita lihat ternyata kita set 1 kHz. Jadi di sini apa yang terbaca dalam osiloskop adalah sesuai dengan apa yang keluar daripada sinyal generator itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau lebih teliti, ini bisa kita atur dengan menggunakan time division. Jadi kalau kita lihat itu 1, kita coba skala yang lebih kecil. Nah, ini akan kelihatan lebih jelas lagi. Jadi artinya sekarang 1 division itu adalah 0,2 milisecond. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan lebih teliti lagi. Berarti ini tetap 1 milisecond periodenya. Dan frekuensinya tetap 1 kHz. Itulah yang bisa kita amati dari pengukuran AC. Sementara di sini ini yang disebut peak to peak ini adalah tegangannya. Ini kita lihat ini berapa tegangan yang kita berikan. Kita lihat lagi di sini pada posisi volt per division. Dalam hal ini, dalam pengukuran ini kita lihat kita gunakan 0,5 volt per division. Sama dengan apa yang kita gunakan untuk pengukuran DC tadi. Berarti 1 division itu adalah 0,5 volt. Berarti tegangan ini peak to peaknya itu adalah 2 kali 0,5, berarti sama dengan 1 volt. Baiklah, sekarang kita coba melakukan pengukuran dengan menggunakan osiloskop. Dalam hal ini kita pertama sekali menggunakan tegangan DC. Dalam hal ini kita butuh power supply DC, yang mana dalam hal ini kita bisa atur tegangannya. Nah, dalam hal ini kita hubungkan probe daripada osiloskop ke sumber tegangan, dan negatifnya kita hubungkan ke ground. Nah, seperti yang kita jelaskan pertama tadi, bahwa posisi daripada saklar ini harus pertama sekali berada pada posisi ground, lalu kita adjust pada posisi 0, mendatar demikian. Sesudah kita set pada posisi mendatar, lalu kita pindahkan ke posisi DC. Lalu kita perhatikan saklar volt per division, dalam hal ini berada pada posisi 5. Itu artinya satu skala ini adalah 5 volt. Lalu ini bisa kita pindahkan ke posisi 2 misalnya. Artinya sekarang satu skala itu menjadi 2 volt. Dan selanjutnya bisa kita pindahkan pada posisi 1, berarti satu skala menjadi 1 volt. Atau kita pindahkan lebih kecil lagi, satu skala adalah sama dengan setengah volt. Lalu kita hitung berapa sebenarnya tegangan yang sedang kita ukur. Nah, kita kalikan berapa division ini, 1, 2, 3, lalu ditambahkan, berarti ini ada 1,65. Nah, sebetulnya kalau kita tidak teliti, mungkin saja orang senang memakai posisi 5, tetapi hal ini bisa menimbulkan kesalahan yang cukup besar. Jadi disarankan selalu memang dalam pengukuran ini, mulailah dari posisi yang besar, baru pelan-pelan kita putar pada posisi yang lebih kecil, tetapi tentunya jangan sampai out of range, jadi sudah nggak kelihatan seperti ini. Nah, ini tentunya kita nggak bisa melakukan pengukuran lagi. Nah, sesudah kita yakin ini yang paling baik, baru kita catat. Nah, berarti tegangan yang kita ukur pada saat ini adalah tegangan DC sebesar 1,65 volt. Pemirsa, kita sudah sama-sama saksikan pembahasan mengenai bagian dan fungsi osiloskop, kemudian bagaimana penggunaan osiloskop, dan bagaimana melakukan pengukuran dengan menggunakan signal AC maupun DC. Pembahasan berikutnya adalah mengenai aplikasi osiloskop dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pemirsa, beberapa aplikasi dengan menggunakan osiloskop, misalnya dalam bidang industri, misalnya untuk menentukan jenis-jenis keretakan. Dalam bidang kesehatan, misalnya dalam pengukuran detak jantung. Dan juga misalnya di dalam bidang lainnya,
Pertama sekali dalam bidang industri. Yang sangat banyak dipakai pengukuran dengan menggunakan osiloskop ini adalah pada pengukuran yang disebut dengan non-destructive measurements atau NDT. Nah, dalam hal ini biasanya dalam perusahaan-perusahaan perminyakan di mana ada tangki yang cukup besar, itu kita ingin mengetahui misalnya di mana letak keretakan, yang mana dengan pandangan mata sama sekali tidak kelihatan. Nah, di sini penggunaan daripada osiloskop sangat bermanfaat sekali, di mana digunakan dua probe di antara suatu titik yang kita curigai ada keretakan, sehingga nanti ada kelainan yang kita lihat di dalam osiloskop. Nah, dalam hal ini sangat bermanfaat sekali dan dengan cepat dapat kita deteksi keretakan itu. Nah, kemudian di dalam bidang kesehatan misalnya. Di sini misalnya baru-baru ini sangat terkenal bahwa digunakan penggunaan osiloskop ini di dalam mendeteksi penyakit SARS. Siapa yang mengidap penyakit SARS? Yang pertama sekali melakukan itu adalah di Singapura sebagai contoh. Mereka itu menggunakan osiloskop untuk melihat apakah orang yang masuk ke Singapura atau keluar Singapura itu terdeteksi penyakit SARS. Dia gunakan apa yang mereka sebut infrared thermometer. Ini jadi dengan cepat langsung diketahui berapa temperatur tubuh orang itu hanya dengan memantau orang tersebut di layar osiloskop itu sendiri. Nah, kemudian juga di rumah sakit yang biasanya orang mendeteksi kelainan jantung seseorang juga dapat digunakan osiloskop. Di mana di sana pulsa yang digunakan itu adalah yang single pulse, jadi tidak seperti gelombang. Jadi kelihatan jantung itu berdetak, lalu ada probe yang kita gunakan yang namanya transducer merubah suara jantung itu menjadi sinyal-sinyal listrik. Nah, sinyal-sinyal listrik inilah yang kita amati. Jadi mungkin para pemirsa pernah mengamati bagaimana detak jantung seseorang. Di sini sering sekali bagaimana kita mengukur frekuensi daripada seorang penyanyi, misalnya Pavarotti, misalnya bagaimana frekuensi suaranya itu bisa kita ukur. Jadi dari mikrofon itu dihubungkan dengan transducer, lalu dialihkan menjadi sinyal, dan sinyal itu kita ukur seperti tadi yang kita dapat perhatikan di dalam pengukuran sinyal AC, kita bisa mengukur berapa frekuensi nada suaranya itu. Nah, jadi demikian para pemirsa, ini banyak sekali sebetulnya aplikasi-aplikasi lain di mana penggunaan osiloskop ini. Nah, tetapi mungkin tidak bisa kita kemukakan semuanya dalam hal ini. Ini kami harapkan pemirsa bisa mencarinya secara pribadi. Apa yang kita telah bahas pada kesempatan kali ini kiranya menambah wawasan dan bermanfaat bagi saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Saudara pemirsa, Anda sudah menyaksikan program pendidikan Universitas Terbuka. Semoga program ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program berikutnya.